Tindakan tegas terhadap oknum-oknum polisi yang melakukan pelanggaran sudah dilakukan di sejumlah daerah, menyusul perintah dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Lalu apa saja yang perlu dikritisi dari penindakan anggota kepolisian Republik Indonesia tersebut? Pagi ini kita akan membahasnya. Ada mantan Kabareskrim sekaligus Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia, Ito Sumardi, anggota Kompolnas, Pungki Indarti, dan Wakil Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni. Selamat pagi Pak Ito, selamat pagi Mbak Pungki, selamat pagi Bang Sahroni. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi Pak Ito, selamat pagi Mas Sahroni. Selamat pagi. Oke, saya ke Pak Ito dulu. Kita ngobrol nih Pak. Mungkin saya melihat banyak kemudian yang saya harus bilang sih kita agak kecewa nih dengan kepolisian ketika kok seperti beruntun begitu kan ya Pak Ito, Mbak Pungki dan juga Bang Sahroni. Nah Pak Ito, tindakan tegas dari kepolisian terutama dari Pak Kapolri, Anda menanggapinya gimana? Agak telat nggak sih Pak? Itu kan kasusnya udah berapa gitu, baru belakangan akhirnya dimunculkan. Setelah kemudian saya ngobrol juga sama Mbak Pungki, ada percuma lapor polisi dan lain-lain yang muncul di media sosial. Pak Ito, komentar Anda? Baik, pertama Mas Bayu ya, di era digitalisasi ini tentunya masyarakat semakin mudah untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin menyangkut kepada ketidaknyamanan masyarakat melalui media sosial. Betul. Tanpa harus menunjukkan identitasnya. Nah ini tentunya mungkin dulu juga banyak juga ya, hanya karena dulu belum masuk dalam era digital sehingga masyarakat masih ada kendala. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Polri dalam hari ini Pak Kapolri itu menurut saya bukan merupakan satu hal yang terlambat ya. Mengapa demikian? Karena Pak Kapolri tentunya harus mendasarkan kepada orang bisa melapor ya, tetapi tentunya ada penyebab. Kemudian kita juga melakukan satu penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Komplain masyarakat ini harus disikapi oleh Polri sebagai bentuk sosial kontrol ya, kepedulian masyarakat kepada Polri. Kenapa demikian? Karena Polri ada ini kan keberadaannya karena memang diharapkan oleh masyarakat. Nah, kalau keberadaan Polri ini sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat masyarakat tidak merasakan ada sesuatu yang bermanfaat, tentunya masyarakat akan menyampaikan komplain. Nah ini Kapolri mengatakan bahwa Polri tidak boleh anti kritik. Yang dimaksud Pak Kapolri ini tentunya bahwa apa yang disampaikan masyarakat ini sebagai bentuk bahwa masih ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ini harus disikapi oleh Polri untuk memperbaiki secara internal ke dalam. Kita ada lembaga pengawas yaitu Kompolnas Ibu Pungki. Kita juga punya di internal ada namanya Itwasum. Kita juga punya DPR Komisi 3 yang selalu mengangkat masalah-masalah yang menyangkut masyarakat. Nah, inilah yang harus menjadikan Polri semakin bisa melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi kalau ada kekecewaan masyarakat, lebih baik tidak usah melapor ke polisi atau mengatakan lebih baik diganti dengan Satpam BCA. Saya kira itu satu hal yang wajar-wajar saja, Mas Bayu ya. Demikian. Saya senang karena kepolisian tetap tenang untuk melihat kritik dari masyarakat ini. Seperti Pak Ito, mudah-mudahan semua bisa menanggapinya seperti Pak Ito nih, begitu ya di kepolisian. Keep calm lah gitu. Tapi Mbak Pungki, kita kan pernah ngobrol ini hal-hal semacam ini nih. Nggak bisa sih kita kemudian sulitnya itu bagi kepolisian, memang mereka berhadapan langsung kan dengan masyarakat setiap hari begitu. Jadi begitu ada sesuatu aja yang jentik jari nggak ngenakin bagi masyarakat, bener Pak Ito, sekarang zamannya media sosial, langsung ditaruh di media sosial dan itu bisa trending topik begitu. Nah ini kita udah lihat tindakan tegas Mbak Pungki, dan ini tuh betul-betul nggak sih dilakukan? Kompolnas kan dekat dengan kepolisian, ada di belakang layar. Jadi kita nih ngelihatnya ini tulus nggak dari kepolisian bahwa ini memang sesuatu yang dilihat sebagai sesuatu yang sedang beruntun terjadi, dilihat kenapanya dan kemudian mau diperbaiki. Nah itu terjadi nggak Mbak Pungki di dalam?
Iya, betul. Terima kasih banyak Mas Bayu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat di aturan-aturan kepolisian, terus kemudian peraturan perundang-undangan, semuanya itu sudah ada aturannya, sehingga ketika kemudian ada pelanggaran tinggal diproses gitu kan. Itu yang pertama. Nah, butuh kemudian pengawasan, butuh kemudian pembinaan, karena memang anak-anak muda ini kan rata-rata yang bermasalah ini anak-anak muda juga gitu ya. Nah, anak-anak milenial. Jadi di polisi ini kan juga ada anak-anak milenial yang butuh perhatian khusus dari pimpinan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pimpinan yang open gitu ya, memperhatikan bawahan, terus kemudian juga mengevaluasi, memberikan contoh-contoh yang baik. Nah, kemudian kalau ada yang sudah bagus, diberikan reward, dan kalau ada yang nakal, diberikan sanksi gitu ya. Nah, setelah ada teguran-teguran, kemudian kalau nggak dihiraukan, kemudian ada sanksi. Nah, saya melihat perlunya ini dijadikan momentum gitu untuk melanjutkan kembali reformasi kultural Polri dengan sebaik-baiknya. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolri itu sangat tegas, dan saya berharap pimpinan-pimpinan yang di bawahnya itu kemudian menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh, dan tidak hanya ketika Pak Kapolri menyampaikan pesan itu terus kemudian dilakukan, selanjutnya enggak gitu, business as usual. Nah, jadi ini memang butuh konsistensi dari pihak internal Polri dan juga konsistensi dari kita semua ya, sebagai pengawas eksternal, kemudian masyarakat juga sebagai pengawas Polri juga. Jadi memang Polri ini pengawasannya berlapis, sehingga itu harus disadari, dan anggota juga mesti harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas, karena memang pengawasannya banyak. Nah, kemudian pimpinan itu juga mesti harus aware ya, artinya tanggung jawab untuk membina anak buah, baik tidaknya anak buah ada di tangan mereka, sehingga jangan sampai masyarakat yang kemudian mengoreksi itu. Jadi perlu pimpinan yang lebih membina dan mengayomi anak buah seperti itu, Mas. Terbayang Mbak Pungki. Jadi ini betul-betul sinergi yang kecil-kecil di dalam Polres, Polsek mesti ditingkatkan. Atasan ke bawahan betul-betul harus saling mengawasi dan mengingatkan sesegera mungkin, sehingga nggak sampai eksesnya kepada masyarakat kemudian mengecewakan gitu. Bang Saroni, Komisi 3 dengan berurut-urutnya kasus ini, dengan berbagai tingkat, dari mulai yang saya menyebutnya biar masyarakat langsung mudah gitu, dari kasus yang sebetulnya receh begitu, penanganan pelanggar lalu lintas lah, unjuk rasa. Polisi saya rasa menghadapi unjuk rasa mahasiswa punyalah itu protap-protapnya itu, yang jangan sampai bikin, ini kan di mana-mana semua orang tinggal ngerekam dengan kamera begitu, muncul deh itu di mana-mana. Nah, itu kan harusnya udah jadi otomatis di kepala dan hati para penegak hukum, terutama kepolisian begitu, harus hati-hati nih. Susah memang, saya mengerti begitu, tapi itu kan memang harus dijaga gitu. Kalau enggak, rusak sendiri nih. Nah, seperti apa nih Komisi 3? Saya nggak kepengen juga kemudian masyarakat jadi nggak percaya kepada kepolisian. Nggak bisa begitu juga. Justru kita kan harus membantu kepolisian untuk memperbaiki diri. Nah, Komisi 3 bisa mewakili kita semua untuk itu. Bang Saroni sudah ketemu atau ada rencana untuk rapat dengan Polri gitu untuk situasi-situasi ini supaya nggak makin kehilangan kepercayaan kepolisian dari masyarakat, Bang Saroni? Ya, terima kasih. Selamat pagi Mbak Pungki, Pak Ito. Pagi Pak. Kait dengan rentetan masalah di masyarakat, terutama dengan para oknum polisi yang ada di daerah masing-masing. Ini sebenarnya dari dahulu sudah banyak kejadian. Tapi tidak fair juga kalau hanya sebatas beberapa oknum yang bermasalah di lapangan, tapi langsung menjudge bahwa polisi nggak benar. Nah, ini menyikapi demikian, Pak Kapolri langsung memberikan sikap tegasnya, cara memimpin beliau dengan lugas sekalipun
mungkin yang disampaikan Mbak Pungki jangan sampai lip service saja. Ini perlu konsistensi, tapi dengan sikap yang ada di lapangan, masyarakat dengan kultur yang berbeda-beda. Ini banyak juga hal yang paling mutlak terjadi pada saat demo yang ada di Tangerang misalnya. Ini contoh saja. Nah, ini kita tidak tahu seperti apa di lapangan. Yang pasti anggota polisi bersikap demikian. Tapi tidak perlu akhirnya semua menjustifikasi bahwa polisi nggak benar. Nah, dalam sikap ini, puluhan ribu anggota polisi dari Sabang sampai Merauke, beberapa oknum terjadi hal-hal yang memang merusak tatanan yang akhirnya dianggap polisi tidak memberikan solutif yang baik kepada masyarakat. Lagi-lagi sikap Kapolri saat ini adalah perlu dan memang ditunggu oleh masyarakat luas. Bagaimana Kapolri dalam hal ini memimpin institusi besarnya, menyikapi sikap-sikap anggota di lapangan, oknumnya terutama, itu perintahnya sudah jelas tadi, bahwa dari Polda ke bawahnya, Polsek setaranya misalnya. Konsistensi perlu untuk mensosialisasikan apa yang menjadi perintah Kapolri. Kenapa? Karena di lapangan masih banyak kasus yang terkait dengan permintaan keadilan, yang terkadang ada oknum di dalamnya, yang notabene dekat sama si A atau dekat sama si B, menyikapi keadilan bukan pada saat keadilan itu hadir diminta. Nah, ini juga menjadi koreksi. Saya dalam DPR saat ini masih reses, nanti setelah masa reses selesai, kita akan rapat kerja seperti biasa dengan Pak Kapolri, tapi secara fisik saya sudah teleponan dengan Pak Kapolri memberikan masukan, tidak boleh anti kritik. Gimana pun kritikan masyarakat adalah perbaikan dari institusi yang dipimpin oleh Jenderal Listio Sigit. Ini adalah momentum di mana keberagaman di wilayah dengan macam-macam aneka ragam gaya masyarakat menyikapi hal yang terjadi di polisi terutama, tergantung pimpinannya di daerah. Dan tidak mungkin Kapolri akan pasang badan setiap waktu, setiap masalah yang ada di Indonesia ini. Nah, Polda, Polres, dan Polsek harus bisa mensosialisasikan para anggotanya untuk humanis, melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Begitu. Ya, baik. Terbayang bahwa Komisi 3 mengikuti ini semua dan upaya-upaya nanti akan dilanjutkan dengan dialog ketika reses sudah berjalan. Pak Ito, boleh nggak sih dengan rangkaian kasus-kasus yang saya bilang dari mulai yang receh sampai yang saya nggak habis pikir juga gitu misalnya, mohon maaf, ada Polsek yang kemudian ada dugaan kekerasan seksual begitu. Bagaimana sih Pak itu bisa terjadi begitu? Saya tahu kita ini semua manusia begitu, tapi kalau boleh berandai-andai, berteori-teori begitu, mengapa hal ini begitu seperti berturut-turut? Beberapa waktu yang lalu, sebelum Pak Sigit jadi Kapolri, ini kok seperti enggak semuanya berjalan dengan baik, kepolisian begitu. Nah, apa sih Pak yang terjadi, yang kan ini juga memprihatinkan pasti bagi Pak Ito juga yang sekarang udah nggak aktif, tapi ini kan lembaga yang kita semua sayangi begitu ya Pak. Apa sih Pak yang terjadi, kenapa bisa hal-hal sebegini ini seperti berturut-turut begitu terjadi di internal, di kepolisian terhadap masyarakat, sehingga kemudian kita udah dapat nih Polri yang profesional begitu, pelan lah. Walaupun pelan tapi pasti kita arah sana. Ini kan jadi ada semacam kita kembali lagi ke titik yang turun begitu. Pak Ito, apa sih yang menyebabkan menurut Anda ini terjadi? Mungkin Anda kontak dengan junior-junior yang sekarang berada di tampuk-tampuk pimpinan di kepolisian. What happened gitu Pak? Pak Ito? Ya, baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi begini Mas Bayu ya, bahwa kalau saya mengacu kepada pengalaman saya dulu, dengan sekarang tentu eranya berbeda. Kemudian kita pernah membuat SOP-SOP dan pada saat itu karakteristik untuk pelanggaran hukum itu juga berbeda. Ya,
sejalan dengan perubahan zaman. Kemudian yang paling penting di sini adalah unsur pengawasan melekat. Ya, mengapa ini bisa terjadi dan mengapa ini bisa dilakukan oleh seorang perwira yang betul-betul tidak sepantasnya dilakukan. Tentunya ini menjadi masukan. Kalau sudah ada masukan ini, Polri pun tidak tinggal diam ya, Mas Bayu. Kita akan melakukan revisi ya. Tadi yang disampaikan Bu Pungki, reformasi. Ya, reformasi untuk apa? Untuk masalah-masalah yang menyangkut SOP. Mungkin SOP-nya dulu yang dihadapkan kepada karakteristik yang berbeda harus dirubah dengan karakteristik masyarakat atau pelanggaran hukum yang ada sekarang. Ya. Kemudian juga terkait dengan masalah mental. Ini kan tentunya mengapa ini bisa terjadi seorang perwira melakukan perbuatan yang sangat tercela ya. Dan ini pun tentunya juga ini menjadi bahan masukan bagaimana kita harus menyiapkan seorang perwira secara berjenjang ya. Dari pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan, pendidikan kejuruan, ini semua harus unsur mental ya, mental bagi anggota polisi ini harus betul-betul diperhatikan. Ini pun juga harus diikuti dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Pungki ya, bahwa harus ada metode reward and punishment. Bagi yang melakukan satu perbuatan yang tercela harus segera dilakukan tindakan. Nah, selama ini kan prosedur yang ada tuh lama ya. Bahkan kadang-kadang sampai berbulan-bulan. Oleh karena itu Pak Kapolri langsung mengambil shortcut ya, mengambil kebijakan yang cepat bahwa tidak perlu menunggu-nunggu lama lagi, langsung dilakukan PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat, dan dipidana. Dan itu sudah dilakukan. Ini satu langkah shock terapi. Tapi saya sependapat yang disampaikan oleh Pak Sahroni sebagai lembaga pengawas kepolisian juga ya, DPR, bahwa tentunya ini nanti dalam RDP akan diangkat. Dan apa yang disampaikan Pak Sahroni, saya sangat mengapresiasi. Karena jangan sampai ada pepatah karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hanya jangan karena oknum-oknum yang melakukan tindakan tercela ini bisa digeneralisir menjadi seolah-olah lembaganya yang jelek ya. Saya kira mungkin ini nggak fair juga. Tapi di sini saya juga tentunya sangat berharap kepada Pak Kapolri bahwa dalam apa yang disampaikan oleh tadi Pak Sahroni bahwa kita memang harus konsisten ya, yang disampaikan Bu Pungki juga. Jadi kebijakan ini harus diikuti secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Dan satu poin dari Telegram nomor 2162 tahun 2021 yang 9 pokok itu adalah bahwa Divhumas harus transparan. Jadi masyarakat harus tahu betul apa yang dilakukan oleh Polri terhadap oknum-oknum ini. Dan ini pun juga tentunya menjadi efek deteren bagi anggota Polri yang lainnya agar dia tidak melakukan tindakan yang serupa. Saya kira ini salah satu poin yang sangat penting yang dilakukan oleh Pak Kapolri. Yang kedua, salah satu poin dari arahan beliau itu adalah semua harus dilakukan secara cepat. Nah, secara cepat kita lebih baik mengambil benalu-benalu yang ada di dalam organisasi daripada kita memelihara. Karena masih banyak orang yang mungkin ingin menjadi polisi ya. Saya kira mungkin ini satu poin yang mungkin perlu masyarakat juga bisa pahami bahwa pimpinan Polri dalam hal ini Pak Kapolri betul-betul mengambil langkah-langkah yang memang dilakukan secara spontan. Dan tentunya ini harus diikuti dengan satu proses reformasi di dalam tubuh Polri saat ini. Demikian Mas Bayu. Ya, baik Pak Ito, terbayang. Kita jeda dulu sebentar untuk kemudian nanti kita kembali lagi bersama Pak Ito, Mbak Pungki dan Bang Sahroni untuk kemudian apa kemudian yang bisa lebih mempercepat lagi. Kalau sekarang sudah ada tindakan-tindakan tegas dari kepolisian yang harus konsisten sampai ke bawah, harus transparan, diangkat ke masyarakat sehingga masyarakat tahu yang kemarin salah itu sudah seperti apa dan diapain. Nah, apakah ini akan segera mengangkat citra kepolisian Republik Indonesia dan langkah-langkah apa lagi sehingga kemudian citra kepolisian ini tetap baik di tengah masyarakat, yang paling penting tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.